bersama-sama ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak, Ibu, Saudara kekasih hamba-hamba Tuhan GKRI, ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan ayat-ayat yang kerap dikhotbahkan atau sering dikhotbahkan. Tetapi di sisi yang lain, ayat-ayat yang kita bacakan ini kerap keliru dalam menafsirkannya. Nah, kalau kita memperhatikan, misalnya ketika ini ditafsirkan tanpa penyelidikan terhadap bahasa Yunaninya, 3 kali Yesus bertanya kepada Simon, yaitu Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dalam ketiga pertanyaan itu, Simon Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan. Nah, tafsiran yang seperti itu menunjukkan bahwa ini sesuatu hal yang penting, yaitu sejauh mana Simon Petrus mengasihi Yesus. Nah, di dalam penyelidikan bahasa Yunaninya juga, yang menggunakan bahasa Yunani, bisa terjadi kekeliruan di mana di dalam pernyataan Yesus, pertanyaan Yesus yang pertama kepada Simon, yaitu Petrus, yang menggunakan kata agapas, lalu Petrus menjawab pilo, kemudian Yesus bertanya agapas yang kedua, lalu Petrus menjawab pilo. Lalu diartikan juga bahwa Yesus bertanya dengan pertanyaan agapas yang ketiga dan dijawab Petrus pilo yang ketiga. Dan ternyata ada kekeliruan juga di situ, di mana dalam pertanyaan yang ketiga Yesus tidak lagi menggunakan kata agapas, tetapi justru Yesus menggunakan kata pileis, dan Petrus menjawabnya pilo. Nah, lalu dari situ dikembangkan bahwa agape itu adalah kasih tanpa syarat, kasih dari Allah, lalu pilo itu adalah kasih persaudaraan. Tafsiran itu mengatakan bahwa Yesus menuntut kasih agape, kasih yang dari Allah, kasih yang tanpa syarat, lalu Petrus hanya mampu menjawab dengan kasih persaudaraan. Itulah sebabnya Yesus bertanya untuk kedua kalinya agapasme, lalu Petrus menjawab dengan kasih persaudaraan pilo. Lalu tafsiran yang lain juga mengatakan Yesus bertanya dengan piles untuk menurunkan standar kasihnya, lalu Petrus menjawab pilo. Dan ternyata tafsiran seperti itu juga tidak benar. Nah, kalau kita memperhatikan dari penggunaan kata agapas dan penggunaan kata pilo di dalam tulisan-tulisan Yohanes itu kerap menukar-nukar menggunakan kata agape dan pilo. Dalam tulisan-tulisan Yohanes, baik dalam Injil Yohanes maupun di dalam surat Yohanes, agape dan pilo itu dipertukarkan tanpa ada perubahan yang berarti terhadap maknanya. Bapa mengasihi anak, kadang-kadang dipakai agape. Kasih Bapa terhadap Yesus anaknya kadang-kadang dipakai agape. Tapi Bapa mengasihi anak juga kadang-kadang dipakai pilo oleh Yohanes. Nah, kalau kita memperhatikan misalnya seperti di dalam Septuaginta atau Amnon mencintai Tamar, barangkali kita berpikir itu cintanya itu cinta eros begitu. Nah, tapi jangan salah, Amnon mengasihi Tamar dalam terjemahan Septuaginta itu menggunakan kata agape. Demas telah mengasihi dunia ini, kata Paulus. Demas mengasihi dunia, Demas mencintai dunia dan telah meninggalkan aku, kata Paulus. Barangkali kita berpikir Demas mencintai dunia ini, kasih Demas terhadap dunia ini, entah kasih pilo kah, entah kasih storge kah, entah kasih eros kah. Tapi ternyata Paulus menggunakan kata agape di situ, bahwa cintanya Demas terhadap dunia ini menggunakan kata agape. Nah, jadi ternyata bukan hanya Yohanes yang kerap menukar-balikkan pengertian agape dan pilo tanpa perubahan makna yang sangat signifikan, tanpa perubahan makna
yang sangat berarti. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan, khususnya ini dalam peringatan Paskah, di dalam Injil Yohanes, ini merupakan kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kali pertama memang kepada Maria Magdalena, tapi Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dalam konteks masyarakat Yahudi di zaman itu. Penampakan itu, dalam tanda kutip atau pertemuan itu, tidak bisa dijadikan satu kesaksian tentang sebuah kebenaran. Karena Maria Magdalena adalah seorang perempuan. Dalam masyarakat Yahudi, perempuan, apalagi satu, kesaksiannya itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Nah, kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika pintu-pintu terkunci, Yesus menampakkan diri di antara murid-muridnya. Nah, penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya untuk kali pertama itu, jelas tujuan Yesus bagaimana supaya murid-muridnya itu diutus. Nah, kemudian kali kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan di situ ada Thomas. Di mana Thomas lah yang merupakan seorang evidensialis yang kalau melihat dulu, meraba dulu, memegang dulu, menusukkan jari terlebih dahulu, baru percaya. Nah, namun kemudian Yesus menunjukkan bagaimana pentingnya keimanan, sekalipun tidak melihat tapi percaya. Yang ketiga ini, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ ada Simon Petrus, di situ ada Thomas, di situ ada Didimus, di situ ada Nathanael, di situ ada anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus berarti yang dimaksud itu adalah Yakobus dan Yohanes sendiri, penulis Injil ini, dan dua murid yang lain yang tidak disebutkan namanya. Pertemuan itu terjadi di pantai danau Tiberias. Nah, pertemuan ini jelas tujuan Yesus adalah untuk pemulihan dari kehidupan murid-muridnya. Bagaimana murid-muridnya yang pada waktu itu sedang terpuruk, sekalipun mereka melihat, menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, namun pengalaman di mana Yesus mati, guru mereka mati, orang yang mereka kasihi mati, sekalipun mereka sudah melihat bangkit, bukanlah merupakan pengalaman yang mudah diterima oleh murid-murid. Itulah sebabnya mereka kembali kepada profesi mereka yang lama sebagai seorang nelayan. Ketika Yesus berbicara secara langsung kepada Petrus, tentu ini mengingatkan kita tentang tindakan Petrus yang menyangkal Yesus. Dan kalau kita memperhatikan dari percakapan antara Yesus dengan Petrus, nampak Yesus tidak ada rasa sakit hati sama sekali terhadap penyangkalan diri Petrus. Itu kita ketahui karena Yesus pun tidak ada membahas tentang penyangkalan Petrus. Tapi yang menarik di sini, mengapa Yesus ingin fokus memulihkan kehidupan Petrus? Karena memang dari murid-murid yang lain yang begitu terpuruk di dalam peristiwa, mulai dari peristiwa kematian itu sampai dengan kebangkitan itu, yang paling terpuruk adalah Simon Petrus. Sehingga ada satu wawancara khusus, ada satu tanya jawab khusus antara Yesus dengan Petrus. Nah, Yesus mengatakan, agapas me pleon tauton. Lalu Petrus menjawab, pilose, engkau tahu, menggunakan kata oida. Nah, yang menarik bukan pada pertanyaan Yesus dan bukan pada jawaban Petrus, tetapi apa kesimpulan yang diberikan oleh Yesus setelah pertanyaan itu. Di mana kesimpulan yang diberikan Yesus dari tanya jawab yang pertama itu, boske ta'arniamo, beri makan anak-anak dombaku. Nah, dalam terjemahan memang di situ diterjemahkan gembalakanlah domba-dombaku. Tapi
mestinya diterjemahkan, beri makan anak-anak dombaku. Apa yang sedang dimaksudkan Yesus dalam peristiwa kebangkitan itu, dalam proses pemulihan itu? Jelas yang dimaksudkan Yesus. Kalau memang engkau mengasihi aku, Petrus, engkau bimbinglah orang-orang untuk bertumbuh. Itulah yang dimaksudkan Yesus dengan pertanyaan yang pertama itu. Kalau memang engkau mengasihi aku, beri makan anak-anak dombaku. Bimbing orang-orang yang engkau layani untuk bertumbuh. Itulah tandanya bahwa engkau mengasihi aku. Nah, saudaraku, kalau kita memperhatikan dari Rasul Petrus, ketika Petrus kemudian berperan penting di dalam kepenulisan Injil Markus. Nah, mengapa demikian? Memang Markus ditulis oleh Markus, tapi Injil Markus itu sumbernya adalah dari Petrus. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan dari surat 1 Petrus, surat 2 Petrus, bagaimana Petrus mengirim surat kepada orang-orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, itu mengatakan kepada kita bahwa pertemuan dengan Yesus pasca kebangkitan itu menyadarkan Petrus betul-betul bahwa kalau saya mengasihi Tuhan, saya harus memberi makan anak-anak domba dari Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya harus membimbing orang-orang untuk bertumbuh. Nah, itulah sebabnya tidak heran juga kalau kita memperhatikan misalnya dari masa akhir kehidupan Rasul Petrus, ketika dia mati sebagai seorang martir menurut tradisi, matinya dengan disalib, terbalik. Nah, itu terjadi karena apa? Karena pengalaman ini, Yesus yang memulihkan kehidupannya, sehingga Petrus sadar betul bahwa tugasnya sekarang adalah membimbing orang untuk bertumbuh. Nah, di masa Paskah ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita. Sudah sejauh mana peran kita, sudah sejauh mana tanggung jawab kita, sudah sejauh mana usaha kita yang kita buat untuk membimbing orang bagi pertumbuhan. Beri makan anak-anak dombaku, bos kita arnia mau, kata Yesus. Yang kedua, Yesus bertanya agapas me, lalu Petrus menjawab pilose. Yang menarik di situ, kesimpulan Yesus, poimane ta probata mau, peliharalah domba-dombaku. Kembali lagi terjemahannya, gembalakanlah domba-dombaku. Maksud Yesus sesungguhnya adalah pelihara domba-dombaku. Nah, tindakan poimane, tindakan memelihara domba-domba Yesus, berarti kita membawa umat Tuhan, kita membawa jemaat Tuhan, kita membawa orang-orang yang kita layani menuju kepada kedewasaan. Bukan hanya membawa orang untuk bertumbuh, tetapi bagaimana supaya domba-domba itu, probata itu dipelihara, dipoimane, kata Yesus. Bagaimana supaya mereka bertumbuh menuju kedewasaan. Petrus yang pada waktu itu sedang sangat terpuruk. Petrus yang pada saat itu sedang galau, yang sedang berada dalam situasi yang begitu sulit secara psikologis, lalu diminta Yesus, Petrus, jangan lama-lama dalam keadaan terpuruk ini, jangan lama-lama dalam keadaan galau ini, jangan lama-lama menjadi nelayan, tinggalkan nelayan itu. Sekarang tugasmu bawa orang menuju kepada kedewasaan. Ini berarti dari segi Petrus pada waktu itu, dia tidak boleh lagi bersikap seperti kanak-kanak. Dia tidak boleh lagi bersikap hari ini bilang A, besok bilang B. Dia tidak boleh lagi mengatakan hari ini C, besok D. Tetapi dia konsisten untuk bangkit dari keterpurukannya, untuk bangkit dari kegagalannya, bangkit dari kelemahannya.
Karena tugas dia membawa orang-orang menuju kedewasaan. Nah, bagaimana mungkin kita hamba Tuhan GKRI, kita bisa membawa orang menuju kepada kedewasaan kalau kita pun kurang dewasa. Saya ulang bagian ini. Bagaimana mungkin kita hamba-hamba Tuhan GKRI bisa membawa orang kepada kedewasaan, bisa membawa jemaat kita pada kedewasaan kalau kita pun tidak dewasa. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus mengatakan pileismi, lalu Petrus menjawab pilose. Kesimpulan Yesus setelah pertanyaan itu, boske ta probatamo. Boske ta probatamo. Beri makan domba-dombaku. Di situ diterjemahkan gembalakanlah domba-dombaku. Maksud Yesus adalah kasih makan, beri makan domba-dombaku. Nah, perkataan Yesus boske itu berarti bagaimana supaya kebutuhan rohani orang-orang yang dilayani oleh Petrus terpenuhi. Itu berarti tugas Petrus memenuhi kebutuhan rohani setiap orang-orang yang dilayani. Nah, kalau kita memperhatikan misalnya pengalaman-pengalaman Rasul Petrus di Kisah Para Rasul misalnya. Nah, bagaimana kiprahnya di dalam kitab Kisah Para Rasul itu. Bagaimana karyanya di dalam Kisah Para Rasul itu. Sekalipun kalau kita melihat misalnya juga dalam perkembangannya di Galatia, sempat ada perselisihan antara Paulus dengan Petrus soal ketidakkonsistenan Petrus menghadapi orang-orang bukan Yahudi. Tapi bagaimanapun kita melihat di situ Petrus berjuang sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana supaya dia bisa memenuhi kebutuhan rohani mereka. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kebersamaannya dengan Markus yang disebut sebagai anaknya itu, Petrus mengatakan Markus itu adalah anakku. Bagaimana di dalam sejarah kita membaca Petrus bersama-sama dengan Markus sampai ke Roma. Nah, jelas bahwa Petrus akhirnya tahu betul bahwa tugasnya adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani orang-orang yang dilayani. Ketika Yesus mengatakan bosketa probata mau beri makan anak-anak dombaku, berarti maksud Yesus bagaimana supaya domba-dombanya itu jangan sampai kelaparan. Bagaimana supaya domba-dombanya itu jangan sampai kekurangan sesuatu. Kebutuhan rohaninya terpenuhi, kebutuhan rohaninya tercukupi, sehingga dia tidak perlu mencari di tempat lain. Petrus sadar betul bahwa tugasnya sekarang adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Kita pun dalam momen Paskah ini harus sadar betul bahwa tugas kita pada minggu-minggu memperingati kebangkitan ini untuk memenuhi kebutuhan rohani dari setiap orang yang kita layani. Mari kita